Jadi kita mau coba bacain beberapa berita dan nanti katanya ada ini Caca, ada reka ulangnya. Reka ulangnya. Kebetulan kita punya orang-orang yang kita omongin ini, kita langsung dapat ininya videonya. Oh bener. Kita langsung dapat sumbernya. Itu keren Gazet iya, itu. Kan, keren Gazet. Hasil buang hajat orang. Betul. Dia buang hajat lagi. Dia buang hajat sembarangan. Nah, kita punya videonya nih. Gokil. Iya enggak? Aku mau lihat dong hajatnya seperti apa. Lihat, ya? Nyamuk buat banyak. Studio boleh. Paling lama kira-kira di mana? Mungkin ada yang ngicat. Ngapain sih kalau di ngicat? Cak. Lu dong. Oke. Gue kan nggak tahu nih. Oke. Selamat datang di Gazet Nongkrong. Oh gitu Cak. Emang kenapa mesti gitu sih? Enggak, baru aja. Gue nggak tahu gimmicknya mau bikin gimana. Tapi enggak, maksud gue Gazet Nongkrong nih apa dan kenapa harus hihihi gitu? Gazet Nongkrong ini karena kita nongkrong. Jadi kita ngobrol Oke, kita ngobrol orang ala wele-wele gitu. Iya, layaknya anak muda ngobrolin apa sih? Mudah banget ya kita ya. Jadi kita tujuannya apa Cak sini Cak? Kita mau Sebenarnya kita kan dari Gazet nih ya. Iya gitu. Jadi kayak ada akun Instagram yang memang masih sepi ya. Dari kita tag sekarang tuh follower kita turun 2 tiap hari ya. Ada di Gazet double T ya. .id. Gazet.id. Jadi kita penyedia berita untuk kamu-kamu yang memang butuh informasi, haus akan wawasan, butuh knowledge penting dalam menjalani hidup di dunia ini. Berita-berita anak muda yang perlu lagi rame ya. Gue mau ini dong nunjukin skill gue Cak. Coba lo mainin lato-lato. Kenapa hijau ya kira-kira? Gak tahu. Kenapa harus dipertanyakan ya? Kayak bijinya Hulk ya. Udah jadi Hulk. Wah. Lu bisa gak sih tapi? Lo kalau bisa 2 jam dapat kambing. Ya jangan dong. Gue nggak apa-apa. Gue yang kasih hadiahnya. Gue nggak sampai 2 jam. Daripada 2 jam lo harus kayak gitu ya. Lu bisa nggak tapi? Lu kayaknya tadi bisa. Gue kalau direkam nggak bisa. Lu bisa nggak tapi? Nggak bisa gue. Gue nggak bisa. Gue bisa cuma di bawah doang. Kayak bijinya Hulk bener. Gue bisa ya lato-lato yang lain. Apa kabar lu cari nih Cak? Gila nanya kabar kayak kita nggak pernah ketemu aja Cak. Basa-basi banget. By the way, gue Bono. Ocha. Oke, kita di sini di Gazet Nongkrong tuh mau coba ya ngebahas berita-berita. Betul, ngebahas berita, mencoba peruntungan dalam membuat konten. Sebenarnya kita nggak ngincar views YouTube ya, Cak. Nggak ngincar. Kita bikin views YouTube supaya nanti diperes. Iya. Nanti masuk. Subscriber? Apa itu? Gak usah subscribe. Ngapain? Gak ya orang lain minta subscribe kita mah. Gak usah. Ngapain lu capek-capekin? Bener dah. Cuma kalau mau nggak apa-apa. Cuma nggak usah nggak apa-apa. Ada Ocha di sini. Gue Ocha. Ada Bono di sini. Ada Jeko ngambil gambar. Ada Eriko juga yang masih kerja. Yang lagi kerja. Oke, jadi kita tuh masih ada di kantor ya guys. Yoi. Kantor kita di mana Cak? Di Pondok Indah ya? Pondok Pinang. Oh ini masuk ke Pondok Pinang emang ya? Masuk ke Pondok Pinang. Bukan Pondok Indah nih? Bukan. Oh kalau lu misalnya bercandaan zaman dulu gini, lu coba kantor lu di mana? Coba boleh tanya gue. Bapak kamu? Enggak. Kantor lu di mana? Ditinggal. Ya Allah. Cak bener aja kita malu buat ngaku anak muda malu Cak. Bercanda lu masih gitu Cak ya Allah. Sangat padat. Allahu Akbar. Iya. Lah langsung lah. Kita mau apa nih tadi kita? Oke, karena kita adalah Gazet.id yang memang sering merupakan sehari ngepost berapa Cak? Sehari di Gazet ini 8 berita. Oke 8 dan kita 1 video. Kita mau coba lah bacain ke beberapa penonton. Kan beberapa penonton paling cuma 10 ini yang nonton ntar. Gue 2 kali nonton, istri gue, pacar lo. Jadi teman-teman kita doang ya. Bener follow. Bener. Jadi kita mau coba bacain beberapa berita dan nanti katanya ada ini Caca, ada reka ulangnya. Kebetulan kita punya orang-orang yang kita omongin ini, kita langsung dapat ininya videonya. Oh bener. Kita langsung dapat sumbernya. Itu keren Gazet iya, kan? Keren Gazet. Orang-orang cuma bisa bikin video cuma tulisan. Jadi kita berita itu aktual. Kita selalu dapat sumber terpercaya berdasarkan fakta. Itu dia. Gila. Gazet ya kan. Gila. Berita pertama Cak dari lu Cak. Dari gua ya. Oke. Dari Gazet nih ya, dari Instagram Gazet ya. Dari Gazet. Kita nih. Katanya Bina Marga DKI cabut tiang listrik setiap hari biar kita kayak di luar negeri. Coba ulang. Ngalangin. Coba ulang. Oke ya. Ulang. Salah ya. Kalimatnya ulang. Bina Marga DKI cabut tiang listrik setiap hari. Gila.
Bina Marga DKI Siap. cabut tiang listrik setiap hari. Kenapa gila? Kenapa? Bukan sekuat apa dia bisa cabut tiang listrik, Cak? Bukan dong. Itu yang cabut ada alatnya. Lah tapi kalau di foto kan cuma Tapi di fotonya- si bapak-bapak ini 2 orang nih. Iya, kabel. Ini nanti akan ada di layar ya, ada di Iya, layar ya. iya. Kalau lu lihat nih, Cak, si bapak-bapak ini, Cak, happy banget, Cak, motongin kabel, Cak. Lu lihat dah. Ini Happy motongin kabel daripada apa yang bikin si bapak-bapak ini happy ketika dia motongin kabel-kabel dari tiang listrik, Cak, menurut lu, Cak? supaya kayak di luar negeri nih tulisannya, biar kabelnya nggak ngehalangin. Nah, Iya, oke. masalahnya bapak ngehalangin bapaknya nggak? Enggak, yang gue bingung. Kalau gue zoom ya. Dia nggak Apa yang- cabut tiang listrik, Pak. Dia potong kabel. Nah, udah gitu mukanya tuh dua-duanya senyum. Apa yang mendasari 2 bapak ini senyum ketika motong kabel? Kebahagiaan apa yang dia rasakan? Kayaknya kalau kabelnya meleler-leler juga nggak apa-apa nggak sih? Apa meleler-leler? Enggak, maksudnya melintang-lintang gitu. Kenapa harus kabelnya ditiadakan kayak di luar negeri? Ini luar negeri mana dulu? Lu ngomongin Brunei luar negeri. Bener. Papua Nugini luar Timor Leste? negeri. Timor Leste luar negeri. Apakah mereka sudah tidak ada kabel-kabel? Saya nggak tahu, saya belum pernah Saya ke yakin sana. ya, pasti masih ada. Siapa tahu? Jepang masih ada nggak sih? Jepang aja masih ada. Nah, luar negeri mana ini? Sejepang-Jepangnya masih ada. Kan biasa Apakah- kalau di manga-manga itu masih ada tuh. Nah, mungkin gak sih, Cak, orang kalau ngomongin luar negeri pasti arahnya adalah negara-negara barat, Eropa. negara-negara bule. Bener. Kenapa arahnya selalu ke sana menurut lo? Apa yang bikin orang arahnya ke sana? Mungkin karena dari kitanya merasa kelamaan dijajah kali ya Pak ya. Sama Jadi bule? kalau iya, jadi ngeliat bule itu selalu superior. Pernah waktu kecil ngeliat bule. Masalahnya, Ah. kita nggak pernah dijajah Amerika. Iya sih, Tapi bener. soalnya luar negeri tuh Amerika mulu. Waktu kecil lu pernah ngerasain ketemu bule terus minta foto padahal tuh bule nggak tahu siapa. Sampai sekarang gue. Kayaknya artis gitu. Iya. Kayak bule tuh selalu artis Hollywood, padahal bukan. Iya. Tapi lu pernah foto sama artis bule nggak? Nggak pernah. Lu pernah? Gue pernah. Siapa? Sama penyanyi Siapa? Sophie Ellis Baxter. Siapa Felix Iya, Baxter? lu nggak tahu ya? Nggak tahu gua. Iya. Kenapa dia? Dia penyanyi. Gimana ngasih taunya? Tapi lu kapan itu foto? Oh 2011. 2011. Gue di Java Soul Nation. Java Soul Nation. Jadi kru dulu gue. Lu ketemu dia. Ketemu dia. Kangen gak sama dia? Tanpa lu sadari. Kangen gak sama apa tadi? Sama Sophie Ellis Baxter sih nggak, sama Sophie Paris gue Dari kangen. dua itu merek dong. Dari 2011 Iya. terakhir ketemu. Lu kangen gak sama dia? Kangen banget. Terakhir kali ngomong kan? Kangen sih sebenarnya. Oke, berita kedua lah. Anjing nih. Lu mencoba ala Vindes sama gimana ini, ya Allah. Ya Allah. Guys, gue nggak gitu ya guys, ya bener dah. Next, berita dari gue. Oke. Ini buat K-popers. Gua dong. Lu K-popers ya? Oke. Lu tahu Big Bang? Nggak tahu. Tahu Lu tahu? tahu BTS? Nggak tahu. Lu tahu? Enggak. Gue perlu bacain gak deh? Baca dikit aja. Baca dikit aja. Kirain mau di skip. Jadi ada membernya Big Bang Oke. sama BTS tuh kayak collab. Oke. Debut Vibe, Oke. Taeyang dan Jimin itu streamingnya di Spotify sampai 4.800.000. Next adalah gue gak ngerti. Oke, 2 orang ini nyanyi terus laku udah intinya gitu. Gue gak. Oke. Berita ketiga. Next ya, apa aja? Dari gua dong berarti dong berita ketiga. Itu masih dari Gazette ya? Oh iya benar dari Gazette. Gue yang bacain. Gazette maksudnya. ID. Ya, oke, Buka berita gua ketiga ketutupan. dari Gazette nih gue mau bacain. Niat beli gas, aturan masuk karyawan ke klub malam. Hah? Pertamina wajibkan bawa KTP untuk beli LPG 3 kilo. Jadi kalau lo mau beli gas yang 3 kilo, yang gas Android ya, Benar kan hijau kayak Android, soalnya. kayak Android. Iya, bener. Itu lo harus bawa KTP. Kayak di klub malam tadi yang kita baca. Oh, kalau malam mesti pakai KTP ya? Gue nggak tahu, nggak pernah dugem. Sialan. Beneran, gue nggak tahu, gue nggak pernah dugem. Diskotik? Nggak pernah gue. Setel pakai HP kenceng dangdut koplo sambil minum di rumah? Minum apa nih? Minum alkohol? Nggak pernah. Wih, Gue ketua remaja masjid dulu, Cak. Remes, Masjid Al Ikhlas Kompleks Seknek. Saya dulu pernah jadi ketua remaja sangat masjidnya. memotivasi. Bener. Jadi ini mesti bawa KTP.
Iya, mesti bawa KTP. Lu tau gak yang happy siapa nih? Orang yang membutuhkan. Anak kecil. Udah gak bisa disuruh ibunya. Oh iya. Kan dia gak punya KTP. Oh iya. Tapi kesian juga anak kecil berat dong bawa 3 Iya. kilo gas. Biasa beli Ada nih katanya nih. gula. Ada cuplikannya. Iya. Ada cuplikannya. Anak kecil itu Gak bisa disuruh karena harus bawa KTP kan. senang banget. Iya. Langsung aja kita cek Kisah cuplikannya. si LPG. Ini dia. Tong, udah mandi? Bantuin nyalu sana, beli gas. Buruan, sekarang. Kagak mau. Ya ilah, kagak bisa disuruh amat ini ya bocah. Beli aja dulu sana gasnya. Buruan sekarang. Kagak punya KTP, babe. Lah, ini bocah udah pinter ngablu-ngabluin gua lu. Sejak kapan tuh beli gas pakai KTP segala? Bilangnya kagak mau suruh lu. Buruan. Kagak mau. Sekarang pergi kagak lu? Kan kagak punya KTP, be. Masih pakai KTP. Kagak mau ah. Kagak gua beliin Arapaima lagi, pokoknya. Iya. Iya. Itu dia. Gimana? Gimana? Gue kayak familiar ya tuh mukanya ya. Iya. Kayak Gue kayak pernah lihat. kayak lu kayak pernah lihat. Nih lihat. Kayak gue nengok sini nih, kayak pernah lihat deh. Lihat lagi gitu. Kayak tapi keren sih itu benar-benar penggambaran rakyat Indonesia ya. Bener. Kayak penggambaran bagaimana rakyat kecil, wah ini gue mencoba kritis. Rakyat kecil di Indonesia itu selalu diberi aturan-aturan yang bikin mereka ribet. Salah satunya ini tadi, Iya, bawa KTP. bawa KTP. Mungkin Padahal kan harusnya bawa duit ya. iya benar. Iya kan? Kalau mau bawa KTP doang, Lu kayak lu nggak punya duit. Iya. Kayak ya ini KTP saya tinggal deh gitu. iya. Berarti kalau bawa KTP doang nggak bawa duit tetap bisa dapat nih gas. Oh, bener. Iya. Kan cuma disuruh bawa KTP. Betul kan? Nggak bawa duit. Nah kan. Bener juga. Iya bener. Terus biasanya kayak ini KTP saya mau beli gas. Let's go. Masa begitu? Aneh banget ya. Aneh banget ya. Misalnya mau beli KTP, iya. Mau beli KTP. Mau beli kan, bro? Emang bisa, tapi nggak gitu dong. Mau beli KTP soalnya belangkonya dikorupsi. Iya. Zaman Gue dulu sampai sekarang masih nggak ngerti belangko tuh yang mana sih? yang kartu itu bukan sih? Yang kartu gitu. Itu belangko itu. Bahannya belangko namanya. Istilahnya belangko nggak sih? Gue nggak tahu. Jadi soalnya Gua juga. dulu zaman bikin iktp, kalau misalnya KTP lu hilang, itu lama jadinya karena KTP belangkonya belum ada. Nah kan, itu karena belangko terus dicetak di kartunya. Kayak nama orang Meksiko ya, Blanco gitu. Blanco. Dulu ada pemain bola Meksiko namanya Blanco dulu ada. Oh iya. Gila. Aduh gua nggak dapet lagi yang lucu. Enggak, ini emang bukan lucu, ini informasi. Enggak semua yang keluar itu lucu ya. Ini informasi, itu benar. Langsung berita selanjutnya. Nah ini benar-benar mungkin lu juga mengalami, gue juga mengalami, Apa Jeko itu? mengalami, Iya. Eriko juga mengalami. Mengalami. Kerja mulu Eriko, lu nyari apa sih lo emang? Jadi berita dari Gazette ID juga, Benar. Republik Indonesia masuk peringkat 1 dunia yang warganya kecanduan main HP. Jadi per hari itu sampai 5,7 jam. Gila tuh dia ngeliat apa aja tuh coba dia. Lu bayangin 5,7 jam itu sehari itu kayak makan berapa? Lu gini. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Tidur berapa jam? 10 jam gua. Enggak, 8 jam. Gila lu. 8 jam. 8 jam ya? 8 jam. 24 kurang 8 berapa? 24. Ini jadi pelajaran matematik. 16. Iya, 16. 16 terus kerja berapa jam? Kerja 8 jam 8 jam normalnya ya. normalnya. 16 kurang 8 berapa? 8. 8. Dikurang 5,7. 2 jam 2,7. Iya, 2,3 dong. Oh iya 2,3. Maksudnya berarti lu ngebuang waktu hidup lu dari 24 jam per hari, 5,7 jam buat main HP. Itu nggak worth it kalau menurut gue, Cak. 2,7 jam sisanya kira-kira ngapain tuh? Layaknya makan ya kan. Nonton Kucing Hotahe aja 3 jam dong lu. Bener. Nonton Avatar yang baru 3 jam lebih. 3 jam. Nggak bisa gara-gara lu main HP 5,7 jam. Iya kan? Terus lu kalau jalan sama pacar lu, Iya. masa cuma 2 jam? Iya. Kayak rental PS lu. Kalau nonton Interstellar 3 jam. 3 jam kan nggak bisa 3 kan? jam. Iya. 5 Percuma banget 5,7 jam untuk lu main HP per hari itu kayak ngapain ya? Apa aja yang dibuka kira-kira, Cak? Instagram. Instagram.
Twitter, sosmed dong berarti. Terus Iya. TikTok, Line masih emang lu masih pakai Line? masih ada tapi nggak dipakai. Lu masih ada teman ngobrol di Line? Nggak ada sih. Nggak ada? Tapi masih ada. Gue nggak ada. Nah. WhatsApp semua gue. Terus YouTube. Paling lama kira-kira di mana? Mungkin ada yang ngechat. Ngapain sih? Memperluas networking. Oh benar. Layaknya ada Telegram fungsinya apa sih beda kayak WhatsApp? Katanya Telegram bisa lebih aman katanya daripada WhatsApp ya. Emang sepenting apa sih kita, Cak? Sampai harus dijaga keamanannya menurut lo, Cak? Kalau gue sih nggak penting amat kayaknya. Kalau lo di hack, bukan, dibocorin data lo. Nanti bisa ajuin ke pinjol. Ya benar kan? Benar. 5 jam nonton YouTube pasti, mungkin kelamannya di sana. Scroll TikTok. Kalau 5 jam nonton YouTube nonton apa ya? Kalau podcast Om Deddy berapa jam? Sejam. Pindah-pindah kali, Pak. Nah, maksud gue kayak ngapain ya orang ya? Gini, tapi ternyata, Cak, ini ada videonya juga, Cak. Ada juga orangnya. Ada, Cak. Ada juga. Jadi gimana caranya si orang ini ternyata sering ditegur kayaknya deh. Main HP segitu lamanya. Iya ya, menghabiskan waktu depan. Ini dia. You have slain an enemy. Nah, kayaknya itu anak disuruh beli gas sama emaknya karena sebelumnya dia main HP mulu. Saking sibuknya kayaknya main HP. Gila emang tuh. Terus dia bersyukur nggak. Tuh bocah gila sih emang. Ada lagi kita punya video dari si Gazette ini. Iya Ada. Dari berita Gazette nih. Ketika truk sedot WC kepergok buang hajat sembarangan. Ada truk tai kan? Iya. Itu isinya aja hajat kan? Iya. Hasil buang hajat orang. Betul. Dia buang hajat lagi. Dia buang hajat sembarangan. Nah kita punya videonya nih. Gokil. Iya nggak? Aku mau lihat dong hajatnya seperti apa. Lihat ya. Nyamuk buat banyak. Studio boleh. Ya. Gila gue udah marah-marah aja, gue udah kesel banget. Oh mungkin karena di situ ada pohon, Cak. Jadi dia merasa ditutup. Bukan, bagus buat pupuk. Oh iya. Padahal ini trotoar kan ubin. Lah, enggak maksudnya emang ini enggak mungkin dibuang di saluran pembuangan kali. Tunggu. Ini yang berak itu si supirnya Apa? atau si truknya ngebuang ke ini ke kayak drainase. Kalau di Gazette bilang lagi-lagi di Jakarta, berarti sering nih. Lagi. Truk sedot WC ke pergok warga lagi buang hajat di gorong-gorong drainase di depan halte Duku Atas Jakarta Pusat. Suara gue nggak begitu. Plat nomornya tuh B4958SO. Katanya pemilik usaha ini sudah ketahuan oleh yang berwajib, sementara pelakunya sedang dalam proses pencarian. Kita lihat aja deh kelanjutannya gimana. Yang jelas semoga nggak ada kejadian buang hajat macam gini lagi, apalagi di Jakarta. Berarti emang truknya goblok banget dah. Maksudnya kayak lu malu ya bawa tai ya, kan emang itu kerjaannya. Kata-kata gue pernah lihat tuh kata-kata lebih baik hidup dari sampah daripada menjadi sampah. Oke, artinya lebih baik hidup dari sampah. Misalnya dia bersih-bersih dari sampah, dia hidup dari sampah terus menghidupi dia dikasih upah daripada hidup menjadi sampah. Mungkin di sini maksudnya sampah masyarakat, sampah negara yang suka mencuri uang negara. Truk sampah ini buang hajatnya itu di rumah para pejabat-pejabat yang tidak amanah pada negara ini. Iya nggak Eriko? Iya nggak? Kerja mulu lo, mau beli Monas. Monas punya negara kan? Iya kerja dia makanya. Cak. Hey, Cak, PSSI lagi rame, Cak. PSSI. PSSI apa tuh? Persatuan sepak bola. Gue gak mau ngelawak seluruh Indonesia. Ini menurut gue lagi jadi sorotan banget. Karena mulai bermunculan nama-nama penting yang akhirnya mencalonkan diri menjadi ketua umum PSSI.
Oh iya. Iya, Cak. Contohnya siapa yang lagi mau nyalonin sih? Oke, gimana kalau cara kita ngebahas ini dengan abjad? Gitu ya. Oke. Oke. PSSI in abjad. Dari lu dulu, gue dulu. Lu dulu deh, deg-degan gue. Aduh, ini PSSI makin puyeng nih, Cak. Soalnya udah mulai dibuka pendaftaran untuk calon-calon ketua umum baru. Beneran tuh PSSI lagi buka pendaftaran buat calon-calon baru. Ceritanya gitu yang gue baca nih. Jadi ada Erick Thohir. Oke. Ada, gue lupa lagi yang perempuan dulu. Aduh goblok deh gue lupa. Puan namanya. Maharani. Bukan. Oh, enggak. Kalau dia jadi ini cemberut mulu. Cemberut mulu, jangan dong. Lu jangan nyautin kan ini main abjad. Gitu. Iya. Tuh. Ya pokoknya udah mulai ada beberapa nama yang udah ini kayak Lanyala kayak gitu-gitu, Cak. Ada Erick Thohir, ada Lanyala. Tuh. Orang Madura tuh, Mas. Dek, langsung ke Dek dulu. Oh iya. Gak bisa gitu nih main ini. Oh gitu mainnya. Iya. Jadi gue nggak boleh nanggepin apa yang lo omongin. Nggak boleh nanggepin tapi dalam abjad yang berurutan. Oh gitu. Gitu. Lo harus hafalin. Gue misalnya tadi C, lu D lanjutannya. Ulang. Ulang guys. Ora. Oke. Bercandaan aja kantor ditinggal. Ya elah. Ayo. Apakah Ocha tahu kalau sekarang lagi rame tentang PSSI? Belum tahu saya. Apakah itu Kakak Bono? Cini aku kasih tahu. Jadi ini PSSI lagi rame karena dengan berbagai macam kegagalan yang ada, bukan akhirnya sih, mungkin sudah waktunya PSSI ganti ketua umum. D ya sekarang. Bacot bukan yang ngomong, malah nanya. D. Kok bisa sih? Anjing gitu. Ya emang bisa. Kan emang udah waktunya kayak pemilu. Nah, yang udah nyalonin itu ada Erick Thohir. Cakep. Ada Lanyala. Erick Thohir tuh datang tuh daftar sama banyak selebritis tuh, ada Raffi Ahmad, ada Baim Wong, ada Atta Halilintar. Cuma yang gue bingung Baim Wong ngapain ya di situ ya? Kan dia pakai baju Valencia. F ya? Iya. F. Anjing susah. F. Frustasi yang terjadi di Indonesia sehingga dia bisa mengganti ketuanya itu kira-kira kenapa ya? Frustasi yang dialami orang Indonesia tuh. Nggak tahu ya. Sebenarnya gue nggak tahu nih. Lu ngerti atau enggak? Gue nggak tahu sih ya. Kok lu curang sih? Dapat tuh. Lah, gue pinter. Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Maksudnya emang masalahnya rakyat Indonesia itu kalau dukung timnas itu udah gila-gilaan, tapi federasi itu selalu kacau. Sedih, Cak. Harusnya nih ya, kalau misalnya yang mau gantiin jadi ketua umum PSSI itu orang yang kerjanya atau bidangnya emang di ekspertis bola nggak sih? Harusnya nggak sih? Tapi maksudnya kalau yang kita lihat ini berarti pengusaha ya? Ada pengusaha. Erick Thohir kan pengusaha kan? Pengusaha. Terus siapa? Yang orang Madura tadi tuh. Lapu-lapu apa sih ya gitulah. Ya nggak sih, idealnya gitu. Iya, cakep banget, idealnya gitu. Iya bener, emang harusnya tuh orang yang ngerti bola. Iya, ekspertis bola. Masalahnya kayak kemarin Bapak Iwan Bule, tanpa harus mendiskreditkan, tapi maksudnya Bapak Iwan Bule itu kan polisi ya. Iya benar. Seharusnya kan fokusnya tuh tidak di bola gitu. Walaupun di zamannya Bapak Iwan Bule itu berhasil bawa Sinteyong dan juga berhasil bawa Indonesia lolos Piala AFC. Tapi masalahnya liga tuh hancur banget, Cak. Liga Indonesia. Jika memang bukan ekspertis yang ekspertis di bola atau yang berkutat sama bola itu nggak jadi ketua umum PSSI, menurut lu dari bidang mana yang yang kayaknya ini nggak bakalan dikorup nih gitu, misalnya kalau ada budget nggak bakalan dimainin nih gitu misalnya? Kalau menurut gue
Sebenarnya bidang apapun tidak masalah kalau menurut gue. Tapi dia harus cinta sama sepak bola. Dia harus cinta sama sepak bola Indonesia. Karena masalahnya selama ini sering banget sepak bola di Indonesia itu dijadikan kendaraan untuk para petinggi-petinggi yang memang berkecimpung di sana. Sedih banget pokoknya, harusnya juara nggak juara, liga nggak diurus, pembibitan dari usia muda juga nggak dipikirin. Lagian kan kalau misalnya emang gue tuh sebenarnya mikir dulu aja sih. Lagian kalau misalnya ganti ketua PSSI, emang Indonesia bolanya bakalan maju. Skeptis juga ya gue. Menurut gua bisa aja. Yang penting setiap calon ketua baru tuh pasti bawa harapan, dan pasti para pecinta sepak bola di Indonesia punya harapan untuk bisa ngelihat timnasnya itu minimal rapih deh pengurusannya. Masalahnya selama ini tuh kayak jangka pendek semua, nggak ada jangka panjang. Nyalonin diri sebagai ketua umum PSSI itu emang menurut gue sih salah satu tantangan tersendiri ya. Kalau buat orang-orang yang berpengaruh, mereka bisa lah nyalonin diri. Tapi seberapa pentingnya ya mereka bisa membuat perubahan ke persepak bola Indonesia kalau bukan orang bola sendiri gitu. Kan kayak nggak ngerti apa-apa, cuma investasi, nggak tahu sih. Iya sih. Oh my god. Gue sebenarnya mencoba mencerna bahasa lu bingung ya. Dari gua deh, dari apa tadi? R. Rasanya kalau memang persepak bolaan itu nggak dikorupsi atau nggak dimainin apa segala macam. Oh iya bener. Oh iya. Takut Cak kalau ngomongin korupsi gitu Cak. Takutnya kita ditandai. Gua kayak itu. Takutnya kita diincer. Takutnya kita diteror. Sama mereka yang punya kebijakan dan juga power. Mati di pesawat. Ngeri gitu. Kalau mati sih kan bukan M. Iya bukan M ya. Oh iya. Cak, gitu. Takut deh kalau misalnya sampai mati di pesawat, diracun gitu kan. Takut gitu. Akhirnya gue bisa mengeluarkan itu. Takut. Ya, tapi emang mau setakut apapun kayaknya harus ada perlawanan sih. Kayak kasus Kanjuruhan kemarin itu kayaknya butuh. Tadi kan takut. Takut. Ya oke. Nice. Kayak kasus Kanjuruhan kemarin menurut gue tuh harus ada kejelasan sih. Karena kayaknya kemarin lempar tanggung jawab, dan kayaknya ketika dijadiin tersangka si bapak pengurus LIB kayaknya banyak yang nggak puas sih, gitu Cak. Mampus. V. Iya sih. takut ngomongin korupsi ya sih. Kalau misalnya harusnya kalau emang nggak dikorup, terus pemain-pemainnya dibina, pensiunannya juga dikasih duit yang benar, terus habis itu olahraga yang benar, makanan yang benar, ya kan? Jadinya kan kualitas pemain Indonesia jadi lebih tinggi, lebih bagus, bisa menang kalau di beberapa piala kejuaraan piala. Apa sih? Waduh. Dukungannya kayak liga-liga juga. Waduh, siap. W-nya waduh. Lu bilang piala kejuaraan piala tuh apa itu? Waduh. Tapi menurut gue kayaknya udah saatnya kita berdoa dan benar-benar nge-push orang-orang yang sudah seharusnya ada di PSSI ya, Cak. Mampus X. Boleh gak sih? Boleh kayaknya boleh kayaknya. Kan bisa di chat gitu. Boleh. Kan siapa ya gue mau ngomong.
Gue cuma bisa ngetawain aja sih kalau misalnya emang mereka yang nyalonin diri kayak mau jadi ketua PSSI udah banyak ngomong mau ini mau itu ternyata kecelek di kasus-kasus yang menjatuhkan mereka, proyek-proyek yang di korupsi. Tadi ngeri banget ngomongin korupsi, makanya tadi gue ketawain aja Ya gitu dah. Iya. Emang kadang namanya orang kampanye ya. Iya. Kadang kalau kampanye kan yang manis-manis. Nanti terlalu manis diabetes. Penyakit akhirnya diamputasi. Kan diabetes gitu bisa bikin amputasi, makanya Selesai. selesai. Gila, gue dari tadi main game, gue nggak ngerti apa yang lo ngomongin. Gue pikir nih harus huruf selanjutnya nih apa nih. Gue harus Pantas gak nyambung. gue nggak dengerin apa yang lo ngomongin. Gue kayak ini harus ini huruf apa, huruf ini apa. Jadi gue harus bisa jawab. Ya udah. Jadi seenggaknya intinya kita berdoa yang terbaik buat persepak bolaan Indonesia dan Islandia. Iya. Ya nggak apa-apa kita doain negara, memang nggak boleh. Ya boleh dong. Bener. Boleh Gue dong. mau nanya buat apaan? Oke lah. Ya udah kayaknya Di video kayaknya ini. 2 kali loh. Ya kayaknya udah cukup lah kita mencoba hahaha ya. Bacain berita Di episode pertama semoga Gazette ini. betul, semoga ada nilai yang kalian bisa ambil. Ngeri ya gitu. Betul. Kalau tersinggung jangan disomasi ya. Iya. Emosi. Kita kan gak nyari subscriber, makanya jangan subscriber. Jangan di subscribe. Ya, Oke lah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dari Gazette. gitu. Gua Bono, Gua Ocha. dia Eriko. Terima kasih. Dia Eriko dan kameramennya Jeko. Kita Pamit undur diri mitra olahraga. backward, undur Oke. diri, undur diri. Undur diri. Bye bye. Ciao. Besok siapa yang kerja di sini ya kalau nggak ada Eriko ya?